beli cookies. Cakep. Halo, bertemu lagi di Bible Storytelling Silongki. Jalan-jalan ke pasar buah. Cakep. Buah enak, buah rambutan. Cakep. Teman-teman yang di rumah, bagaimana kabar kalian? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Hari ini kita akan angkat satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian, Ku Cinta Yesus.
kami dapat bertemu kembali di Bible Storytelling saat hari ini. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Sucikan pikiran kami Tuhan, sehingga apapun yang menjadi firman Tuhan pada saat hari ini boleh memberkati kami, dan biarlah kami belajar Tuhan lewat firman Tuhan saat ini. Di dalam nama-Mu yang indah Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini? Kalau adik-adik siap, duduk yang manis, ambil Alkitabnya, kita akan baca Alkitab bersama-sama bersama Kakak Sese. Hai. Adik-adik, tapi Kakak Erika mau tanya dulu. Minggu kemarin itu kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat? Kakak Sese, ingat? Ingat tentang Paskah? Tentang Paskah. Paskah itu adalah Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah itu kabar sukacita, Kak Sese? Iya dong, Kak. Kakak Sese senang? Senang pastinya, ya kan? Senang ya kalau dengar kabar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit untuk kita. Tapi Kakak Sese, ada loh yang gak suka dengar kabar kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Hah? Siapa, Kak? Penasaran ya? Kita baca aja di Alkitab yuk. Yuk, adik-adik juga baca ya di Alkitab di Matius 28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Siapin Alkitabnya. Dan Kakak Erika nanti baca ayat yang ke-11, Kakak Sisi ayat yang ke-12, dan seterusnya secara bergantian ya. Oke. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang besar kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sudah, Kakak Sese tahu siapa yang tidak suka mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit? Sudah, Siapa? imam-imam kepala. Imam-imam kepala. Adik-adik, jadi imam-imam kepala ini tidak suka mendengar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan apa yang dilakukan? Imam-imam kepala ini menyuruh penjaganya atau serdadu-serdadu. Jadi serdadu-serdadu itu adalah penjaga goa atau kuburan Yesus. Jadi imam-imam kepala ini menyuruh para penjaga goa ini untuk berbohong bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Wah, Jahat kenapa banget ya, Kak. begitu ya? Tahu nggak adik-adik? Imam kepala dan tua-tua berunding bagaimana caranya berbohong kalau Tuhan Yesus itu telah bangkit. Ternyata Kak, para penjaga itu dikasih uang yang banyak. Terus penjaga itu juga dijanjikan bahwa mereka akan aman. Kakak Sese tahu nggak? Kalau penjaga itu tidak menjaga dengan baik apa yang harus dijaga, mereka akan kena hukuman Kak Sese. Begitu adik-adik. Jadi para imam-imam kepala dan penatua menjamin bahwa mereka akan selamat ketika para wali negeri itu bertanya kepada mereka. Ternyata berbohong, lalu berbohong lagi, lalu berbohong lagi. Kakak Sese pernah berbohong? Pastinya pernah dong. Pastinya pernah dong. Berbohong itu apa sih?
Jadi, berbohong itu adalah menyatakan sesuatu yang tidak benar. Jadi, mengatakan sesuatu yang memang tidak terjadi. Karena apa Kak? Kenapa orang itu bisa bohong Kak Sisi? Pertama, mungkin mereka malu. Kedua, mungkin mereka takut. Iya, karena takut apa ya? Kalau mungkin masih kecil, takut kalau dimarahin sama mama, kalau misalkan ketahuan tidak mengerjakan PR, atau ada yang bolos, atau nilainya jelek, ya kan Kak? Jadi Terus bohong deh. terus juga malu kalau sama teman-teman, kalau misalnya ngomongnya benar, nanti teman-teman nggak terima, ya kan? Jadi malu gitu. Tapi berbohong itu adalah sesuatu hal yang berdosa, dan Tuhan Yesus Nggak suka. ya, Tuhan Yesus nggak suka. Ketika kita berbohong, berarti kita tidak mempunyai keberanian untuk berkata yang benar. Kenapa ya? Kok kita nggak berani berkata yang benar? Ada kemungkinan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita masih suka berdoa? Apakah kita melakukan yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan? Atau kita bergaul kali sama Tuhan atau enggak? Kalau kita jauh dari Tuhan, nanti iblis masuk. Kenapa? Karena iblis sangat menyukai ketika kita tidak dekat dengan Tuhan. Dan iblis akan mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, Kak Sese. Jadi sesuatu yang tidak benar itu termasuk berbohong. Ada nggak berbohong demi kebaikan, Kak Sese? Nggak ada. Berbohong tetap Berbohong. Kita lihat ya, kalau Tuhan Yesus itu gak suka kalau kita berbohong. Di dalam Mazmur 5. Lari kemana? Mazmur 5 ayat yang ke-7a. Katanya gimana Kak Sese? Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan marah ya Kak berarti? Iya, karena Tuhan Yesus sangat tidak suka dengan dosa. Ketika kita berdosa, berarti kita berteman dengan iblis. Dan ketika kita berteman dengan iblis, kita melakukan dosa, hukumnya adalah maut. Dan ketika maut menjemput kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa segala situasi apapun, kita harus berani berkata jujur. Kita harus berani bilang iya kalau iya, berani bilang tidak kalau memang tidak. Jadi Kakak Sese udah belajar tentang apa Kak? Kalau kita tidak boleh berbohong, kita harus berkata jujur walaupun akan ada hukumannya. Iya. Sekian Bible Storytelling untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan satu di dalam doa. Semuanya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami belajar Tuhan bahwa kami harus berkata jujur Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami Tuhan Yesus, membimbing kami Tuhan, menguatkan hati kami supaya kami berani untuk berkata jujur Tuhan Yesus Tuhan. Bimbing kami Tuhan Yesus, biarlah firman yang telah Kau berikan masuk ke dalam hati dan pikiran kami dan kami bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berani jujur, Gak boleh berbohong, dan jangan ikut-ikutan teman kalau berbohong, dan jangan mau diajak berbohong sama teman. ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.